Barak militer Israel yang terletak di perbatasan Palestina menjadi target serangan baru Hizbullah. Tempat tersebut diserang menggunakan 4 roket Burkan yang masing-masing membawa antara 300 hingga 500 kg bahan peledak. Serangan itu dilancarkan pada Senin 20 November 2023. Hizbullah mengeluarkan pernyataan terpisah yang mengumumkan 8 operasi berbeda terhadap sejumlah pangkalan Israel menggunakan berbagai senjata dan metode. Media Israel menggambarkan serangan itu sebagai yang paling intens di garis depan baik dari segi jenis dan jumlah serangan sejak konfrontasi dimulai. Hizbullah sendiri memulai operasinya pukul 6.30 pagi waktu setempat. Target yang menjadi sasaran serangan yaitu Barak Zebidin di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki. Salah satu operasi paling signifikan pada hari itu terjadi antara pukul 8 hingga 8.20 waktu setempat. Saat itu Hizbullah meluncurkan 2 operasi terpisah, masing-masing 2 roket berat Burkan dengan hulu ledak 300 hingga 500 kg bahan peledak yang menargetkan Barak Beranit Israel. Tempat tersebut langsung hancur setelah diserang Hizbullah. Barak tersebut sendiri berfungsi sebagai pusat komando divisi ke-91 Tentara Pendudukan Israel. Barak Beranit markas besar divisi 91 Tentara Pendudukan Israel digempur rudal Burkan Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan markas Israel tak bersisa. Hizbullah mengaku melakukan 8 operasi terhadap pos militer Israel pada Senin 20 November 2023. Salah satu yang menjadi target serangan ialah Barak Beranit. Serangan terhadap Barak Beranit disebut menjadi serangan yang paling serius. Pasalnya, tempat itu digempur menggunakan rudal Burkan dengan hulu ledak 300 hingga 500 kg bahan peledak. Rekaman yang beredar setelah serangan tersebut mengungkapkan bahwa lokasi tumbukan sebagian besar telah hancur. Hampir seluruh bangunan terbakar dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain Barak Beranit, Hizbullah juga menyasar tempat berkumpulnya infanteri Israel dan lokasi penempatan di dekat pangkalan militer Al-Dairah. Serangan yang diluncurkan pukul 10.15 waktu setempat itu menyebabkan dampak langsung. Setelah itu mereka juga menyerang pasukan infanteri Israel di Bukit Karantina dekat lokasi Hadap Yaron. Tel Aviv, Israel kembali menjadi target sasaran menggunakan rudal salvo. Warga di wilayah itu langsung berlari menyelamatkan diri setelah sirine tanda bahaya berbunyi. Serangan yang dilancarkan pada Senin 20 November 2023 ini dilakukan oleh Brigade Is al-Din al-Hassam, sayap militer gerakan Hamas. Serangan dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan Zionis terhadap warga sipil di Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan rudal perlawanan terhadap Tel Aviv disebut menjadi yang terbesar sejak dimulainya agresi Israel. Sirine tanda bahaya pun berbunyi di Tel Aviv dan sekitarnya, mulai dari Ashdod, Askelon, dan sejumlah besar pemukiman di wilayah tengah wilayah Palestina yang diduduki. Suasana menjadi kacau, warga pun langsung berlarian masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan diri. Selain itu, Al-Hassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pangkalan militer Raim dengan salvo rudal. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam, mengumumkan bahwa 6 tentara tewas atau terluka dalam bentrokan sengit dengan senapan mesin dan rudal di poros Al-Tahadum sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas pemboman Nairots dengan rudal salvo dan situs militer Mars dengan rentetan mortir kaliber berat. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah tak berhenti menyerang situs militer milik pendudukan Israel. Korban jiwa berjatuhan akibat serangan tersebut. Situs militer Israel yang menjadi target serangan itu mulai dari Al-Raheb, Al-Malikiyah, Jal Al-Alam, Al-Dahira, dan Ramiyah. Perlawanan tersebut menargetkan sekelompok lokasi pendudukan Israel pada Senin 20 November di sektor barat dan timur Lebanon Selatan di perbatasan Palestina yang diduduki. Berdasarkan video yang diunggah Hizbullah, ledakan terjadi di beberapa titik seusai dihantam rudal.
Perlawanan juga mengaku menyerang pusat konsentrasi pasukan pendudukan di Kiryat Simona di sektor barat. Akibatnya tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan itu, menurut klaim Hizbullah. Barak, paranit, dan kumpulan infanteri pasukan pendudukan menjadi sasaran di sekitar situs Al-Dahira dengan peluru artileri. Selain itu juga menargetkan pasukan infanteri Israel di Bukit Karantina dekat situs Hadab Yaron dengan senjata yang sesuai di sektor barat. Media Israel melaporkan bahwa setelah pemboman dari Lebanon, jalan-jalan utama di utara ditutup. Jalan itu untuk lalu lintas kendaraan di pemukiman Margaliot, Malkiyah, dan Ramot. Serangan besar-besaran roket menghantam Tel Aviv dan Holon. Serangan yang dilancarkan malam hari itu membuat sejumlah wilayah Israel menjadi mencekam. Bersamaan dengan serangan roket ini, sirene peringatan bahaya meraung-raung di kota-kota sekitar Tel Aviv, Ashkelon, dan Ashdod. Warga yang berada di jalanan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sumber-sumber Israel mengakui bahwa serangan ini merupakan salah satu serangan perlawanan terbesar di Tel Aviv. Media Zionis juga melaporkan bahwa hanya 11 roket yang ditembakkan ke Gush Dan, wilayah metropolitan Tel Aviv. Serangan ini dilancarkan pada Senin 20 November 2023 oleh Brigade Is al-Din al-Hassam, sayap militer gerakan Hamas. Roket yang diluncurkan diklaim sebagai rudal salvo. Seorang pejabat Amerika mengumumkan bahwa penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melakukan perjalanan ke Palestina yang diduduki. Tujuannya untuk memeriksa isu-isu penting terkait perbatasan utara Palestina dengan Lebanon. Pejabat itu menekankan bahwa membangun kembali ketenangan di perbatasan utara harus menjadi prioritas utama. Militer Israel disebut melakukan demobilisasi pasukan cadangan secara besar-besaran. Demobilisasi dilakukan bersama dengan perekonomian Israel yang mengalami krisis. Menurut situs berita Israel Ynet, pasukan pendudukan Israel mendemobilisasi pasukan cadangan dalam skala besar. Pakar urusan politik di outlet Israel, Yossi Yehoshua pun buka suara. Ia mengatakan bahwa militer Israel mendemobilisasi pasukan cadangan tanpa memberikan pengumuman resmi kepada publik mengenai kebijakan tersebut. Yehoshua menyebut jumlah pasukan cadangan yang didemobilisasi tidak dapat diungkapkan. Hal ini menunjukkan kerahasiaan di mana komando militer beroperasi. Menurut outlet berita tersebut, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan bahwa ada niat untuk meringankan lebih banyak tentara Israel dari tugas mereka. Pasalnya, komando militer berupaya untuk menghemat pasukannya karena agresinya di jalur Gaza yang terus berlarut-larut. Memanggil pasukan cadangan ke dalam militer pendudukan telah merugikan perekonomian Israel. Dalam konteks serupa, Biro Pusat Statistik Israel melaporkan peringatan tajam pengangguran di kalangan warga Israel. Presentasi pengangguran meningkat dari 3,4% pada September 2023 menjadi 9,6% pada November. Angkatan Laut Yaman berhasil menyita sebuah kapal Zionis di Laut Merah dan menangkap puluhan penumpangnya. Militan Houthi langsung meneriakkan takbir selesai menyita kapal besar itu. Angkatan bersenjata Yaman merilis video operasi unik pasukan negaranya yang berhasil menyita sebuah kapal Israel di Laut Merah. Mereka menyergap kapal Israel dengan menaiki helikopter. Setelah landing, militer itu langsung menyusuri kapal dan meminta para penumpang kapal mengangkat tangan. Teriakan takbir dan dukungan kepada Palestina digaungkan para Houthi. Sementara pada Senin 20 November, Brigadir Abdullah bin Amir, Wakil Kepala Departemen Bimbingan Moral Gerakan Ansarullah Yaman, menyatakan bahwa penyitaan kapal Israel sebagai dukungan ke Gaza. Nantinya semua kapal Israel yang masuk ke Laut Merah akan menjadi target sah serangan. Penyergapan berhenti dilakukan jika Israel menghentikan serangan di jalur Gaza. Muhammad Al-Buhaiti, anggota kantor politik Gerakan Ansarullah Yaman, mengaku tak takut dengan ancaman pendukung Israel.
Seorang jurnalis Amerika Serikat, Mike Blumenthal, mengungkap bagaimana tentara pendudukan Israel membunuh warganya saat berada di Festival Nova pada 7 Oktober 2023. Tak hanya membunuh, mereka juga mengebom rumah-rumah di pemukiman Kibbutz Be'eri. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 20 November. Dikatakannya militer Israel mengebom rumah-rumah pemukim kibbutz dengan artileri dan helikopter Apache. Serangan itu tak hanya menewaskan Hamas, namun juga pemukim setempat. Pemukim yang tewas termasuk seorang anak yang fotonya digunakan sebagai bagian dari propaganda Israel. Diakuinya, ia saat ini mencoba mengumpulkan data-data yang terjadi saat pertama kali Hamas meluncurkan serangan. Salah satu yang ia selidiki ialah kejahatan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Ia lantas kembali mengungkit soal banyaknya anak-anak Israel yang disebut dibakar dan dipotong bagian tubuhnya oleh Hamas. Menurutnya, kabar itu adalah kebohongan yang diciptakan Israel. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terjebak dalam genosida yang diciptakan oleh Zionis. Puluhan kendaraan militer dan sejumlah tentara rezim Zionis tewas dalam pertempuran barunya dengan Hizbullah. Pasukan Israel itu diserang saat mencoba bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Brigade Al-Hassam, sayap militer kelompok perjuangan Palestina Hamas, mengumumkan keberhasilan ini pada Minggu 20 November 2023 malam. Mereka mengklaim hancurkan 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah jalur Gaza. Selain itu, membunuh dan melukai pasukan Zionis yang bersembunyi di dalam sebuah bangunan di Johor Adik. Dalam pernyataan lain, brigade tersebut menyatakan bahwa mereka menargetkan kendaraan Israel di selatan Gaza dengan roket. Kelompok itu juga menyebut pihaknya menargetkan pangkalan militer Tselim di Gurun Negev dengan serangan roket. Sebelumnya, 6 tentara Israel telah terbunuh di lingkungan Johor Adik di tenggara kota Gaza. Sejak Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober lalu, setidaknya 13.000 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.000 wanita dan anak-anak dan lebih dari 30.000 lainnya terluka menurut angka terbaru. Ribuan bangunan termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja juga telah rusak atau hancur akibat serangan udara dan darat yang tiada henti dari Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut. Hizbullah dinilai mengubah Korps Intelijen Israel di utara ke zaman batu. Pasalnya, sistem canggih Zionis yang digunakan untuk memantau serangan musuh dihancurkan Hizbullah. Media Israel mengomentari perlawanan Islam di Lebanon. Hizbullah yang menargetkan badan pemantauan dan intelijen di sepanjang front utara. Media yang menjadi sasaran antara lain sistem laser untuk menentukan jarak, kemudian sistem penyadapan audio, dan sistem untuk menguping perangkat nirkabel dan komunikasi. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan sistem penglihatan siang dan malam dengan teleskop hingga jarak 5 km. Mereka menggambarkan serangan ini seperti mengembalikan Korps Intelijen ke zaman batu. Perlawanan Islam di Lebanon sendiri terus menargetkan pasukan militer pendudukan hampir setiap hari. Terbaru mereka menargetkan barak militer Israel di perbatasan dengan Palestina dengan 4 roket Burkan. Serangan terhadap barak berani disebut menjadi serangan yang paling serius. Pasalnya tempat itu digempur menggunakan rudal Burkan dengan hulu ledak 300 hingga 500 kg bahan peledak. Akibatnya hampir seluruh bangunan terbakar dan kerusakan terjadi di mana-mana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.